Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aldi Maulana dari kelas 12 MIPA 3. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan ujian praktek PKWU, yang dimana kita akan menjadi seorang entrepreneur, yaitu kita akan berjualan kue pukis yang berasal dari Jawa Tengah. Nah, selanjutnya kita akan ke pasar untuk belanja bahan-bahan, terus membuat kuenya dan menjualkannya kepada orang-orang. Oke, ikutin terus video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Oke, sebelum itu jangan lupa menggunakan masker karena kita lagi ada di masa pandemi. Masker itu penting. Oke, selamat mengikuti video ini. Dadah. Oke, jadi kita sudah sampai di pasar. Dikarenakan ada beberapa bahan yang kurang, kita akan membelinya di sini. Kita akan membeli kara di ibu ini. Ya, jadi kita sudah melakukan transaksi pembelian kara. Oke, selanjutnya kita akan melakukan proses produksi. Oke, ikutin terus. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke proses produksi. Di sini kita sudah terdapat bahan-bahan dan alat-alat untuk membuat kue pukis. Di sini kita terdapat baskom, ada alat toolsnya itu sebagai pengaduk, ada mixer, ada santan sebanyak 500 gram. Di situ ada tempat cetaknya. Di sini ada ragi sudah mengembang sebanyak 1 sendok makan. Di situ ada mesis sebagai topping dan keju. Ada juga susu frozen flakes 1 saset. Di sini ada mentega yang sudah dicairkan sebanyak 2 sendok makan. Terdapat 2 butir telur, sejuput vanili dan sejuput garam. Di sini ada 250 gram tepung terigu tinggi protein, dan di sini juga ada 150 gram gula pasir. Oke, langkah selanjutnya adalah masuk ke proses pembuatannya. Ikutin terus ya. Oke, jadi langkah pertama adalah kita memecahkan 2 butir telur ke dalam baskom yang sudah disiapkan untuk dicampur aduk menjadi satu. Ya, langkah selanjutnya adalah tuangkan tadi sebanyak gula pasir sebanyak 150 gram, tapi kita taruh sedikit. Lanjut, kita mixer sampai tercampur rata. Ya, sudah sedikit campur, tambahkan lagi gula pasir tadi. Sesuai dengan selera, saya memakai 150, cuma saya sisakan sedikit. Oke, adonan sudah terlihat mengembang dan sudah agak berwarna putih. Itu menandakan bahwa si telur dan si gula pasir sudah tercampur. Langkah selanjutnya adalah tuangkan tepung terigu sebanyak 250 gram ke dalam adonan tadi. Untuk tuangannya itu sedikit demi sedikit. Ya, sudah dituangkan sedikit demi sedikit. Nah, aduk terus si gula pasir, telur, dan terigu tadi. Dan jangan lupa masukkan ragi ke dalam adonan yang kita telah buat ini. For your information, ragi yang sudah kita gunakan tadi sudah mengembang ya teman-teman. Jadi jadi bentuknya seperti itu. Aduk terus. Langkah selanjutnya adalah tambahkan susu kental manis 1 saset ke dalam adonan. Aduk sampai rata. Dan terakhir adalah ralat, masukkan terlebih dahulu santan sebanyak 500 ml ke dalam adonan sedikit demi sedikit.
tuangkan santan secara perlahan hingga santan 500 ml itu terpakai semua. Oke, setelah semua bahan tercampur hingga adonan terbentuk agak sedikit cair, langkah selanjutnya adalah masukkan margarin sebanyak 2 sendok tadi yang sudah dilelehkan. Ya, aduk terus margarin bersama adonan sudah jadi. Nah, warnanya sekarang sudah terlihat sedikit menguning karena tercampur oleh margarin. Nah, yang terakhir adalah kita masukkan garam dan vanili semua ke dalam adonan. Nah, aduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian diamkan adonan kurang lebih selama 30 sampai 1 jam. Oke, setelah kita diamkan kurang lebih selama 1 jam, adonannya sudah mengembang. Langkah selanjutnya adalah proses pencetakan atau proses pembuatannya. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke proses pencetakan. Di sini kita menggunakan mentega agar adonan dan teflon ini tidak lengket. Nah, usahakan menteganya agak sedikit banyak ya. Nah, di sini kita menggunakan api yang sangat kecil agar bisa matang sampai ke dalam. Nah, saatnya kita cetak sedikit demi sedikit. Ya, cukup sedikit-sedikit aja. Nah, lakukan langkah ini sampai semua teflon ini cetakan ketutup oleh adonan. Nah, setelah ini adonan sudah tertutup semua, cetakan sudah tertutup semua oleh adonan, kita tunggu sampai dia sedikit mencoklat. Sebelum dia mencoklat setengah matang, kita nanti beri topping yaitu keju atau mesis. Nah, setelah adonan kira-kira udah setengah matang nih, sedikit agak matang, kita berikan topping. Sini kita pakai keju. Terus kita juga pakai mesis. Nah, lakukan langkah ini sampai semua adonan tertutup oleh topping. Ya, setelah semua adonan tertutup oleh topping, tinggal kita tunggu sampai adonan ini matang. Kurang lebih sekitaran 5 menit sampai 10 menit. Oke, jadi ini sudah jadi, kita siap jualkan. Ini palingan satu kemasan ini kita jual dengan harga Rp5.000. Oke, tinggal kita habiskan adonan selanjutnya dan kita jualkan.